Berbicara soal sistem pemerintahan, dunia punya banyak model, dari demokrasi parlementer, republik presidensial, sampai monarki konstitusional. Tapi pernahkah kita menengok jauh ke belakang pada sebuah kepemimpinan Khilafah Rasyidah yang sering disebut sebagai masa keemasan dalam sejarah Islam? Bukan untuk dibilang sistem itu harus diterapkan plek-ketiplek hari ini, tapi mari kita bedah nilai-nilai inti dari era tersebut. Adakah yang relevan, bahkan inspiratif untuk Indonesia modern yang kita cintai ini? Sebelumnya, mari kita cari tahu apa sih Khilafah Rasyidah. Khilafah Rasyidah adalah periode kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, dipimpin oleh 4 sahabat mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka disebut sebagai Rasyidah atau yang terbimbing karena kepemimpinan mereka dianggap sangat dekat dengan prinsip-prinsip Islam yang diajarkan Rasulullah. Era ini berlangsung sekitar 30 tahun. Meskipun singkat, banyak sejarawan menilai masa ini sebagai puncak keadilan, kesederhanaan, dan kemajuan peradaban Islam awal. Nah, apa saja sih nilai-nilai luhur dari Khilafah Rasyidah yang bisa kita refleksikan untuk Indonesia modern? Yang pertama, ada nilai keadilan yang merata. Para Khulafaur Rasyidin sangat menekankan keadilan tanpa pandang bulu, bahkan terhadap diri mereka sendiri atau keluarga terdekat. Kasus Umar bin Khattab yang dikenal sangat tegas dalam menegakkan hukum adalah contoh yang nyata. Refleksi untuk Indonesia. Di Indonesia, penegakan hukum yang adil dan tanpa tebang pilih adalah dambaan. Keadilan harus dirasakan semua lapisan masyarakat, bukan hanya yang berkuasa atau berkantong tebal. Ini esensial untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas. Nilai yang kedua, kepemimpinan yang sederhana dan melayani. Khulafaur Rasyidin hidup sangat sederhana, jauh dari kemewahan, dan selalu turun tangan ke lapangan untuk mendengarkan keluhan rakyat. Kisah Umar yang kerap menyamar di malam hari untuk memastikan kondisi rakyatnya adalah inspirasi. Refleksi untuk Indonesia, pemimpin yang merakyat, tidak berjarak, dan berorientasi pada pelayanan publik adalah fondasi penting. Kesederhanaan pejabat bisa menekan potensi korupsi dan peningkatan empati terhadap kesulitan rakyat. Nilai yang ketiga, musyawarah dan partisipasi publik. Keputusan-keputusan penting selalu diambil melalui musyawarah yang melibatkan banyak pihak termasuk rakyat. Ini menunjukkan pentingnya suara rakyat dalam partisipasi aktif dalam setiap kebijakan. Refleksi untuk Indonesia, semangat musyawarah mufakat yang juga tertuang dalam Pancasila sangat relevan. Keterbukaan pemerintah, ruang bagi kritik dan saran, serta partisipasi aktif masyarakat dalam perumusan kebijakan adalah kunci demokrasi yang sehat. Nilai yang keempat adalah integritas dan akuntabilitas. Para pemimpin era itu sangat menjunjung tinggi integritas. Mereka menolak suap, penyalahgunaan wewenang, dan selalu siap diaudit oleh rakyat. Refleksi untuk Indonesia, pemberantasan korupsi, birokrasi yang bersih, dan mekanisme akuntabilitas yang kuat adalah prasyarat kemajuan. Pejabat publik harus bisa dipertanggungjawabkan atas setiap kebijakannya. Nilai kelima, perlindungan minoritas dan toleransi beragama. Meskipun Islam menjadi mayoritas, hak-hak non-muslim dijamin sepenuhnya. Mereka bebas menjalankan ibadah dan adat istiadatnya. Ini bukan sekedar toleransi, tapi perlindungan sepenuh. Refleksi untuk Indonesia, sebagai negara dengan keberagaman suku, agama, dan budaya yang luar biasa, nilai toleransi dan perlindungan terhadap minoritas adalah fundamental. Bhinneka Tunggal Ika harus hidup dalam praktik, bukan hanya slogan. Mempelajari Khilafah Rasyidah bukan tentang mendirikan kembali sistem lama, tapi ini tentang menarik benang merah nilai-nilai universal yang relevan. Keadilan, kesederhanaan, musyawarah, integritas, dan toleransi. Nilai-nilai ini adalah fondasi yang kokoh untuk membangun peradaban, termasuk peradaban Indonesia modern yang kita impikan. Di tengah segala tantangan,
Mari kita terus berpegang pada nilai-nilai luhur ini demi Indonesia yang lebih adil, makmur, dan beradab. Bagaimana menurutmu? Nilai Khilafah Rasyidah mana yang paling relevan untuk Indonesia saat ini? Beri komentar di bawah ya.